barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, walam yuaddi zakatahu, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, musila lahu yaumal qiyamah sujaan aqra lahu zabibatan. Kata Rasulullah, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakat yang wajib untuknya, maka harta itu nanti Rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah. Jemaah salat Jumaat yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 180, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih. Janganlah seseorang mengira bahawa apa yang Allah berikan kepadanya lalu dia kikir, dia pelit untuk mengeluarkannya, huwa khairan lahum. Jangan mengira bahawa orang-orang yang pelit mengeluarkan harta yang Allah berikan untuknya itu adalah perbuatan baik. Jangan mengira itu, kata Allah. Tetapi huwa syarrul lahum, tapi itu adalah perbuatan terburuk. Jadi Allah ingin ingatkan pertama bahawa ada kesalahfahaman, bahawa ada orang-orang yang mengira harta yang dia dapat hari ini adalah miliknya. Gajinya seakan-akan adalah hasil kerja kerasnya. Dan apa yang dia simpan di rumahnya seakan-akan itu adalah pembendaharaannya. Jadi semua orang akan berkata, ini hasil kerja kerasku, ini hasil keringatku. Dia lupa bahawa semua yang ada di kantong kita, semua yang ada di rumah kita, semua yang kita miliki, atahumullah min fadlih. Itu semua karena izin Allah memberikannya untuk kita. Allah bisa memberi seseorang harta bahkan sebelum dia mampu untuk bekerja. Bayangkan kita berada di dalam alam rahim selama 9 bulan. Tidak ada suatu skill apapun, tidak ada kemampuan apapun, sekolah pun tidak tahu, ilmu apapun tidak tahu. Apakah Allah menahan rezeki? Tidak. Allah memberikan rezeki itu melalui tali plasenta dari seorang ibu. Artinya rezeki yang datang hari ini itu dimulai oleh Allah dari semenjak sebelum kita bisa mencari rezeki. Maka jangan salah faham, jangan mengira bahawa hebat sekali kita mendapatkan S3 lalu kita mendapatkan gaji besar. Kalau bukan kerana izin Allah, maka Allah akan tahan rezeki itu.
Nah, di sini Allah mengingatkan, janganlah orang-orang yang hari ini mengira bahawa harta miliknya adalah hasil usahanya, padahal datang dari Allah. Jangan sampai mereka mengira bahawa dengan mereka menahan harta itu adalah perbuatan baik. Karena ada orang sebahagian mengira begitu. Ketika ada orang yang meminta, ketika datang waktunya zakat, maka dia akan berdalih bahawa sayalah yang telah mencari. Wajar kalau saya tidak memberi. Kalau mau seperti saya, kalau mau dapat uang seperti saya, ya bekerjalah. Keluar kalimat-kalimat itu. Jadi seakan-akan mereka itu sah-sah saja kalau menahan yang telah Allah berikan kepadanya. Maka muncullah golongan orang-orang yang bakhil. Muncullah golongan orang-orang yang pelit. Pelit kepada Allah, pelit kepada manusia. Padahal yang memberi rezeki untuknya Allah. Yang membuat dia hari ini bisa mendapatkan apapun juga karena Allah. Orang-orang yang pelit ini, Allah tegaskan, bal huwa syarrul lahum. Ketahuilah, sikapmu yang pelit terhadap Allah dan pelit terhadap manusia, syarrul lahum, itu perbuatan terbaik, perbuatan terburuk untukmu, kata Allah. Jadi Allah mengatakan bukan untukku, tapi untukmu. Ingat-ingat yang hari ini tidak memberikan hak Allah, yang hari ini tidak pernah memberikan hak manusia, maka ingat, itu akan kembali kepadamu, kata Allah. Keburukan itu lahum, akan kembali kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak terganggu dengan pelitnya kita. Walaupun kita tidak ingin mengeluarkan sepeser pun untuk Allah, sungguh Allah Maha Kaya. Allah tetap berada di dalam kemuliaannya. Allah tetap Maha Tinggi, Maha Mulia. Tidak terganggu dengan seandainya seluruh jin dan manusia mempunyai sifat pelit, tidak membayar hak Allah sedikit pun, sungguh Allah tidak membutuhkan mereka. Jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan harta, kalimat harta di dalam bahasa Arab itu disebut mal. Ya, malun. Bahasa mal itu berasal dari bahasa mala yamilu, yang artinya condong atau cenderung. Apa maksudnya? Dinamakan dengan harta karena manusia condong kepadanya. Semua hidup cari harta. Apapun yang dia lakukan cari harta. Dia sekolah hari ini SD, SMP, SMA, ujung-ujungnya juga mencari harta. Makanya Nabi mengatakan, seandainya anak Adam diberikan satu gunung emas, sungguh dia akan terus mencari gunung yang kedua. Jadi cenderung hati hidup hanya untuk harta. Sampai ada yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke musalla-musalla, tidak pernah mendatangi masjid-masjid Allah hanya karena ingin mencari harta, padahal harta itu Allah yang berikan. Dia lupa melaporkan diri pada Allah di setiap 5 waktu. Padahal Allah lah yang mengatur rezekinya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ke atas kita, Allah tegaskan bahawa yang Allah berikan ada sesuatu yang Allah bebankan. Apa dia? Ada 2 perkara yang perlu dipahami. Dalam harta ada yang wajib dikeluarkan, ada yang sunnah dikeluarkan. Yang wajib dikeluarkan disebut dengan sedekah wajib, atau bahasa lain adalah zakat. Sedangkan yang sunnah disebut dengan sedekah nafilah atau sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu artinya apabila seseorang tidak mengeluarkannya dan mengingkari adanya zakat dalam Islam, maka hukumnya kafir. Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena kekafiran mereka. Jadi mengingkari rukun Islam dengan pengetahuan bahawa zakat itu tidak ada, dia ingkari, maka hukumnya kafir, dia murtad dalam Islam. Tapi kalau ada orang yang masih meyakini adanya kewajiban zakat, tidak diingkari, kalau ditanya apakah engkau tahu zakat itu wajib, dia menjawab tahu, tapi kenapa engkau tidak mengeluarkannya? Dia mengatakan terserah saya.
Di saat jawaban seperti itu dengan keyakinan dia tahu zakat itu wajib, dia tidak kafir, tapi dia masuk ke dalam dosa besar. Jemaah melakukan Allah. Zakat dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal yang berhubungan dengan harta. Apapun yang kita lakukan, mulai dari perniagaan, pertanian, peternakan, apapun yang kita usahakan, itu harta kita, itu ada zakat di dalamnya apabila telah sampai nisab dan waktunya. Zakat fitrah itu dilakukan setelah Ramadan. Di penghujung Ramadan disuruh bayar zakat fitrah, dan itu berhubungan dengan badan. Ada badan, ada zakat. Tidak ada badan, tidak ada zakat. Maka tidak ada zakat bagi bayi yang dilahirkan setelah masuk ke 1 Syawal. Tidak ada zakat baginya. Maka jemaah melakukan Allah, kalau zakat fitrah kita menunggu setahun sekali, tapi kalau zakat mal itu terjadi pada kita disebabkan adanya harta kita, maka janganlah sampai seseorang dimurkai Allah karena dia telah melawan Allah dengan tidak memberikan sesuatu yang wajib untuk diberikan. Maka kemudian Allah sambung kalimat tadi dalam surah Ali Imran tadi. Semua orang yang menahan zakat, tidak memberikan hak Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat, semua harta yang dia tahan-tahan itu akan dikalungkan di lehernya. Dikalungkan di lehernya. Bagaimana bentuknya dikalungkan? Apakah dikumpulkan semua uang lalu diseret dengan uang tersebut? Ternyata Nabi menjelaskannya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, walam yuaddi zakatahu, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, musila lahu yaumal qiyamah sujaan aqra lahu zabibatan. Kata Rasulullah, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakat yang wajib untuknya, maka harta itu nanti musila, akan dirubah oleh Allah, bukan lagi bentuknya dirham dan dinar, tapi nanti harta itu yang kita tidak bayar zakat bertahun-tahun lamanya, dari hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, bahkan gaji kita yang sudah sampai nisab, itu tidak kita bayarkan zakatnya, seluruh harta itu akan Allah kumpulkan, lalu Allah jadikan seperti seekor ular. Dan ular itu bentuknya akra. Bagaimana akra? Dalam bahasa Arab, akra adalah ular yang terlepas kulit di atas kepalanya karena terlalu banyak racun yang dia simpan. Karena biasanya ular biasa saja, tapi karena terlalu banyak bisa yang dia simpan sampai mengelupas kulitnya. Yang Allah sediakan adalah ular akra, kata Rasulullah. Lahu zabibatan, dan dia mempunyai busa yang terus-terusan keluar di antara dua taringnya. Apa yang dia lakukan? Sayutawwaquhu ala unuqih, ular itulah yang nanti digantungkan di atas leher orang-orang yang tidak mau bayar zakatnya hari ini. Lalu apa yang dilakukan oleh ular itu? Akhaza bihazimatai, maka dia akan terus-terusan memakan, menggigit orang tersebut dengan dua taringnya. Sekali digigit olehnya, 70 tahun rasa sakit tidak terlepas dari badannya. Lalu kemudian dia berkata, fayaqulu, dia berkata sambil dia gigit, dia berkata, ana maluka, akulah hartamu dulu, ana kanzuka, akulah semua perhiasan yang engkau simpan dulu. Rasakanlah hari ini perhiasanmu, hartamu menggigit dirimu sendiri. Jemaah melakukan Allah. Lalu ular itu membacakan ayat yang sedang kita bacakan tadi. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maka berhati-hatilah jemaah melakukan Allah, mereka yang hari ini melupakan zakatnya. Bahkan fatwa-fatwa ulama kontemporer menyatakan bahawa dalam gaji kita pun ada zakatnya. Disebut dengan zakat profesi. Ukurannya adalah 520 kg beras. Jadi seandainya kita memakan beras yang ukurannya 1 kilo 15,000 rupiah,
dikali 520,000, maka mereka yang bergaji sekitar 7.800.000, maka wajib mengeluarkan zakat setiap tahunnya 2,5% dari seluruh gajinya. Jadi mereka yang bergaji di atas 7 juta, itu tolong belajar kembali untuk bisa menghitung zakatnya. Kalau tidak mau bertemu dengan ular yang telah Allah siapkan, sebenarnya dia bukan ular, tapi harta yang kita simpan-simpan di hari ini dan tidak kita keluarkan. Maka jemaah melakukan Allah, itu baru satu model. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Hari ini yang menyimpan-nyimpan emas dan perak dan tidak pernah diberikan zakatnya, kata Allah, maka nanti kabarkan berita kepada mereka, tunggulah azabku yang begitu pedih. Apa hukumannya bagi mereka yang mempunyai emas di rumahnya melebihi 85 gram emas, sekitar 28 manyam, tersimpan di rumah, tidak pernah keluarkan harta zakatnya 2,5% per tahun, maka yang nanti terjadi tukwa jibahuhum, maka Allah akan setrika, disetrika. Setrika hari ini di dunia kita tidak tahan, maka Allah akan setrika kita di akhirat. Allah setrika di jibah, di dahi, lalu Allah setrika di punggung, Allah setrika di perut, sampai terburai semua isi perut itu. Dan terus diulang-ulang oleh Allah, mereka yang menyimpan harta tapi tidak melakukan hak-hak yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah, janganlah kita melupakan ini. Di saat Allah telah melebihkan kita dengan harta, seluruh yang lain sanggup kita lakukan. Apapun kita lakukan. Untuk pergi berjalan-jalan kemanapun kita lakukan. Kita membeli mobil apapun kita ganti. Hari ini kita ganti mobil yang baru, hanya punya kelebihan yang lain. Hari ini kita ganti HP, dalam 1 menit pun kita lakukan. Tapi Masya Allah, Allah cuma minta 2,5%. Kita tahan-tahan, padahal Allah lah yang hari ini telah memuliakan kita dengan harta tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, menjadi renungan bagi mereka yang telah melupakan hak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.